ajar gak? Bapak-bapak teriak listrik mahal, pejabat Jawa, lu jangan pasang listrik. Kurang ajar. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang teriak nih saudara, tukang ojol. Tahu ojol kan? Ini ojek, ini ojol lagi ngetop nih sekarang nih. Hidup ojol. Lu takut banget hidup lu ngomong, nggak ditangkap di sini, nggak ada brimob. Hidup ojol, takbir. Sebelah sini hidup ojol, takbir. Kita doain yang meninggal dunia kemarin, semoga dirahmati Allah. Saudara Afan, saudara menjadi korban kezaliman, semoga Allah rahmati, Allah terima segala amalnya, Allah maafkan segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Tukang ojek ngeluh bensin mahal, saudara. Pejabat jawab seenaknya, ya lu nggak usah beli bensin. Nah terus kalau nggak usah beli bensin, tukang ojek menarik pakai apa? Pakai air kencing. Nah, kan dia mau narik mesti beli bensin, betul? Bensinnya mahal, kesian nggak tukang ojek? Aplikatornya mahal juga. Tukang ojek aplikatornya sekarang berapa persen Habib Hanif? Ada berapa? Hah? Lu tukang ojek lu. Nah, gue demen. Tukang ojek ikut ngaji, bagus gak? Berapa? 20%? 20% saudara. Allah saja yang memberikan rizki kepada umat manusia itu mengenakan zakat cuma 2,5%. Ini sekarang perusahaan aplikator saudara, baik itu Grab, ojek, apa segala macam, harus bayar aplikatornya saudara. Setiap ada penumpang potong 20%. Gede banget. Nah, saya tanya, kalau gitu ojol susah gak? Sengsara gak? Kenapa baru sekarang lu ngamuk? Masya Allah. Nah sekarang kalau model begitu tukang ojek marah, wajar gak? Wajar tidak? Wajar tidak? Yang marah dilindes memberi maaf, emang wajar tuh dilindes? Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Makanya dari dulu saya saranin Brimob dibubarin aja, dibubarin. Setuju? Setuju? Setuju Brimob dibubarin? Takbir! Hidup ojol, takbir. Tapi jangan hidup-hidup besok lu ada pansor lu begini dilindas lagi, jangan. Jaga diri, jaga keselamatan, betul? Betul. Nah, tapi sekarang semua jadi terbuka dengan peristiwa ini saudara. Kalau ada protes dari rakyat, itu hadapi dengan baik, dengan santun saudara. Ini mahasiswa teriak-teriak di mana-mana, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ada menteri yang jawab, muka lu yang gelap. Kalau lu bilang Indonesia gelap, sono luar aja dari Indonesia. Kayak Indonesia punya bapak moyang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu juga sama yang protes-protes pajak. Apa dia bilang? Kalau nggak mau bayar pajak, keluar dari Indonesia. Ini rakyat. Jangan coba-coba kritik pemerintah, karena apa jasa kalian kepada negara? Pusing. Udah jangan diterusin dah. Udah ceramah udah gigi 2 masalahnya. Gua naik gigi 3, kacau balau udah. Terus lanjut. Saudara, siapa bilang nih rakyat nggak punya jasa sama negara? Jaga kecengoran lu, jangan lu sembarang ngomong. Saya mau tanya nih semua nih, jujur nih semua, ibu, bapak, semua jawab. Saya mau tanya, kita bayar listrik PLN ada pajaknya gak? Jawab yang kompak, ada pajaknya gak? Bayar air ada pajaknya gak? Beli segala makanan itu di mini market ada pajaknya gak? Makan di restoran ada pajaknya gak? Ini anak-anak muda beli peci ada pajaknya gak? Ibu-ibu beli jilbab, beli kerudungnya semua ada pajaknya tidak? Semua, sampai ibu-ibu beranak tuh, anak baru trip keluar, pajak ada. Ada pajak, melahirkan dengan pajak juga. Gila nih negeri, cuma buang angin yang belum ada pajaknya. Makanya sebelum ada pajak buang angin lah yang banyak. Dikit lagi bakal ada pajak, kata betahak lagi ada pajak yang dah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu yang membuat rakyat
marah saudara. Begitu rakyat marah, bukan dijawab, marah pajak dinaikin. Menterinya pakai jawab, pajak itu kan sama dengan zakat. Ayo rame-rame, lu nya yang kompak dong. Ayo lagi bu, lagi bu, lagi. Tuh orang kalau dijain sakit hatinya dalam. Saya dulu masih kecil, kalau lagi berantem nih sama orang, biar kata kita menang, terus teman-teman ngeledek kita, itu sakit hatinya 7 turunan loh. Lo paham nggak? Orang Betawi kan kalau ngeledek orang begitu, ayo rame-rame. Waktu ngomong bu, katanya pajak sama zakat. Katanya pajak sama zakat. Kenceng. Pajak sama zakat. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Sikat aja bu ya. Zakat itu dalam Islam dikenakan buat orang-orang kaya. Yang miskin nggak wajib zakat, kecuali zakat fitrah. Itu pun kalau ada sedikit kelebihan dalam makanan pokoknya saudara. Dan zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Itu zakat. Adil tidak Allah? Bagus tidak Islam? Indah tidak ajaran Nabi? Shallu ala Nabi. Kalau pajak enggak, pajak diambil dari si kaya, bahkan dari si miskin. Bahkan tadi saya sudah buktikan, anggota dewan enggak ditarik pajak, yang miskin ditarik pajak saudara. Sampai tukang ojek dikenain pajak juga. Coba kita lihat, jadi orang miskin diambil pajak buat ngempanin orang kaya. Maka itu saya tanya, pajak zakat sama atau beda? Sama atau beda? Maka itu saya udah himbau di mana-mana, hei masyarakat, rakyat Indonesia, kalau ada pajak yang kau tidak mampu bayar, pajak yang mencekik, pajak yang zolim, tidak usah bayar. Tidak usah bayar, sudah. Nggak usah. Pajak itu salah satu syarat ya saudara, nggak boleh mencekik masyarakat. Pajak itu ada syaratnya dalam Islam. Pajak itu syarat kalau mau ngambil pajak, satu saudara, nggak boleh ngambil dari yang nggak mampu. Dua, nggak boleh ngambil pajak dari kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok seperti makanan, minuman yang penting-penting nggak boleh diambil pajak saudara. Dan yang ketiga, ada syaratnya lagi saudara, pajak itu jangan dikorupsi. Pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak ada syarat. Lalu bagaimana kalau pajak dikorupsi? Nggak usah bayar. Jangan kita ngempani para pejabat-pejabat korup, manusia-manusia rakus serakah, jangan diempani. Setuju tidak? Kecuali kalau korupsinya dibasmi, ngelola pajaknya bagus, yang dikenain sama orang-orangnya mampu saja, baru kita wajib bayar zakat. Zakat emang wajib kita bayar pajak saudara. Jadi kalau orang miskin nggak wajib. Kenapa jadi orang miskin ditekan-tekan, dipaksa-paksa saudara? Nah itu pun kita wajib untuk bayar pajak kalau pajaknya nggak dikorupsi. Nah sekarang kita lihat korupsinya nggak kira-kira triliun-triliunan. Ayo saya mau tanya sini nih, ini semua nih orang kelapa dua nih, udah pernah lihat duit triliunan belum? Udah lihat belum? Belum. Gue jadi kaget, udah belum? Belum. Kesian loh. Ini yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Sama sekali belum. Lihat 10 miliar, kalau triliun apalagi. Ibu-ibu pernah bu? Ibu pernah? Kesian. Ngaku lagi bu, sekali lagi bu, saya mau dengar, udah pernah belum? Sama. Saya juga nggak pernah ngeliat. Masya Allah. Maka itu sekali lagi saya tanya nih, jadi terjadinya kerusuhan ini lagi-lagi karena kita banyak meninggalkan ajaran
Nabi. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya yuk rame-rame kita iman takwa kepada Allah, kita jadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Gak usah khawatir, ini ribut-ribut begini akan redam dengan sendirinya melewat pertolongan Allah. Tapi kalau dengan teguran-teguran Allah semacam ini kita makin jauh dari Allah, kita nggak mau beriman bertakwa kepada Allah, kita semakin banyak berbuat maksiat, kerusuhannya akan semakin membesar, korbannya akan semakin banyak. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau negeri ini mau aman, bagaimana caranya? Ya tingkatkan iman takwa kepada Allah, ikuti Nabi, jadikan sebagai uswah. Nah ada lagi yang ketiga, saudara, perkuat persaudaraan kita. Ini sekarang kondisi tidak menentu. Saya minta umat Islam dimanapun berada bikin posko-posko keamanan di kampung masing-masing, jaga rumah kita, jaga masjid kita, jaga majelis kita, jaga pesantren kita, jaga gang kita, jaga kampung kita. Jangan sampai ada perusuh-perusuh yang masuk yang mengganggu keluarga kita atau keluarga tetangga kita. Jangan berharap oh ini keamanan nanti akan ditangani oleh TNI dan Polri. Jangan ngarepin. Saudara, polisi sekarang, saudara jaga dirinya aja dia bingung. Bagaimana dia mau jagain kita, betul? Bagaimana nggak bingung? Dia jalan di jalanan duber-uber berakyat, betul? Betul. Terus kita minta dijagain sama polisi, ya. Kira-kira jelas tidak? Bisa jaga diri, bisa jaga rumah, bisa jaga warga, bisa jaga wilayah. Takbir. Sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, Habib kita turun kapan? Lu udah gatal turun? Jawab jangan. Jawab jangan. Umat turun gak turun? Ini umat Islam nih yang ngaji nih. Ikuti komando ulama. Kalau ulama belum kasih komando, jangan turun. Sebab apa? Sekarang banyak kepentingan menunggangi semua gerakan, saudara. Masing-masing punya kepentingan politik. Tapi nggak usah khawatir, habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan meninggalkan umat, tidak akan melupakan rakyat, tidak. Para habaib ulama sekarang ini bukan diam, mereka terus mengawasi, mereka terus memonitor apa yang sedang terjadi, saudara. Pada saatnya kalau memang negeri ini, saudara, sudah tidak bisa ditangani kecuali umat harus turun, maka habaib dan ulama akan memberikan komandonya. Maka itu saya mau tanya, kalau ulama dan habaib memberikan komando, siap ikut? Kalau diminta turun, siap turun? Angkat tangan semua, takbir. Angkat tangan semua sampai belakang, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap jaga negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Mereka saling berkomunikasi. Habib ini bagaimana? Kiai ini bagaimana? Ini umat harus diapain? Ini udah banyak yang tanya. Semua komunikasi, saudara, bukan tidak. Saudara, kita tetap berharap, saudara, apa yang menjadi tuntutan rakyat diperhatikan oleh pemerintah, betul? Betul? Oh rakyat minta ganti Kapolri, ya ganti aja, kenapa sih? Susah amat kayak jenderal di Indonesia nggak ada yang lebih bagus. Saya mau tanya, jenderal polisi di Indonesia yang baik ada tidak? Yang bagus ada tidak? Ya ganti sama yang baik, betul? Setuju? Ada menteri yang terlibat judi, menteri yang terlibat korupsi, saudara, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, umat minta copot, ya copot aja, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, menteri-menteri, calon menteri bangsa Indonesia yang pintar banyak tidak? Jawab, yang pintar banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Yang bisa jadi menteri banyak tidak? Kenapa yang diangkat yang bermasalah? Simpel, saudara, simpel. Apa nih tuntutan rakyat? Oh mereka minta supaya DPR itu betul-betul mewakili suara rakyat. Ya wakili dong. Jangan DPR hanya ngurusin gaji naik, tunjangan naik, buat rumah naik. Pikirin apa yang rakyat minta. Oh rakyat minta DPR kritik presiden, DPR suarakan suara rakyat ke presiden. Suarakan, karena DPR itu wakil rakyat. Makanya kalau begitu rakyat gak marah, betul? Betul? Begitu juga polisi, kalau nggak mau dimusuhin rakyat, yang baik sama rakyat, betul?
betul. Saya mau tanya, kalau polisinya santun, ramah, baik, cinta tidak? Jawab saudara. Kalau polisinya baik, santun, ramah, cinta tidak? Hormat tidak? Sayang tidak? Kalau mereka baik, begitu mereka diganggu, kita bela polisi saudara. Ini sekarang selama ini saudara, ada orang hilang ayam ngelapor jadi hilang kambing. Ini gimana ceritanya? Sebulan yang lalu ada perempuan melapor saudara ke kepolisian, Pak saya diancam, sampai 3 kali ngelapor nggak diladenin. Bulan besoknya dia dibunuh sama yang ngancam sudah. Orang kalau rakyat melapor dengerin saudara, walaupun tuh rakyat nggak punya duit buat operasional, kan ngelapor, saya diancam Pak, saya mau dibunuh Pak. Yang ngelapor perempuan lagi, saya diancam Pak, tolong jaga saya Pak. Itu tugas polisi. Tugas polisi, jaga dong, bela dong. Siapa yang ngancam, tangkap. Ini nggak diladenin sampai tuh perempuan dibunuh sudah. Nah perilaku semacam ini dilakukan polisi udah terlalu sering. Saya punya santri 6 orang ngawal, nggak salah, nggak punya dosa, dibunuh, diculik, disiksa, dibunuh, habis dibunuh difitnah lagi. Saya mau tanya, itu yang melakukannya siapa? Jawab yang kompak, yang melakukannya siapa? Siapa? Saudara, ratusan orang di Kanjuruhan saudara pada saat nonton bola ribut saudara disemprot gas air mata sampai 100 berapa yang meninggal dunia saudara. Siapa itu punya kerjaan? Polisi itu memperbaiki diri. Kalau polisi memperbaiki diri, rakyat hormat kok sama polisi. Betul? Betul? Udah terlalu sering polisi begitu. Apalagi sekarang rakyat kumpul depan DPR mau teriak, diemin dia teriak saudara. Nggak usah disemprot, nggak usah pakai gas air mata. Saya ngalami saudara berapa hebat itu perihnya gas air mata, berapa hebat itu nyeseknya dada perihnya mata saudara. Bukan satu selongsong saudara, hampir 10 selongsong jatuh di kaki saya pada saat yaitu aksi 4/11. Saya di atas mobil komando saudara, ditembak langsung ke arah tempat kita berada saudara. Semua jatuh itu di atas mobil saudara. Habib Muksen ada damping saya waktu itu saudara. Kita rasakan bagaimana mata perih, bagaimana napas sesak saudara. Ada apa? Nah kemudian saudara, Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk apa? Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih untuk perang lawan siapa? Perang lawan rakyat. Yang mesti dipersenjatai dengan senjata canggih itu tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, persenjatai dengan senjata yang canggih untuk jaga negara dari serangan musuh. Betul? Lah kok Brimob saudara diberikan senjata yang canggih, bahkan mereka memiliki sejumlah peralatan yang lebih hebat daripada tentara saudara. Untuk apa? Untuk perang dengan rakyat. Hati-hati, Brimob sebanyak apapun di negeri ini, kalau mau perang lawan rakyat tidak akan menang. Takbir, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup NKRI, hidup Islam. Takbir, sallu ala nabi. Jangan malah dulu kita usulkan surat Brimob itu dibubarkan saja, karena polisi nggak perlu punya pasukan tempur. Kita udah punya tentara buat pasukan tempur. Densus 88 bubarkan saja, karena pasukan anti teroris tentara juga sudah punya, nggak perlu repot-repot dari polisi. Lalu ditanya, kalau bubar Brimobnya jadi apa Beb? Jadiin tentara, suruh mereka masuk jadi angkatan darat, suruh mereka masuk jadi angkatan laut. Kalau memang mereka mau bertempur, masuk jadi tentara, bukan jadi Brimob. Brimob itu kalau di masa-masa kita perang saudara lawan penjajah, silakan. Ini udah gak ada saudara. Brimob bubarkan, anggota Brimobnya masukin jadi tentara saudara, supaya mereka tidak semena-mena. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi. Sampai supir ojol saudara dilindas. Oh mereka beralasan ini karena supirnya panik, supirnya takut, sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob itu pintunya nggak gampang dibuka saudara.
20 orang suruh buka pintunya nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindes, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan, kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa, oh masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol nggak begitu, saudara, nggak gampang Anda buka dari luar, itu bajaknya kuat, saudara, nggak gampang Anda lempar dengan api pun nggak kebakar dalamnya. Masya Allah, saudara. Sekarang ini yuk kita jaga ketenangan, kita minta Bapak Presiden satu, segera mencopot Kapolri. Setuju? Setuju. Yang kedua, Presiden supaya segera mengganti semua menteri-menteri dari geng Jokowi, berhentikan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, saya yakin umat di mana-mana akan mendukung beliau, saudara. Ulama dan habaib akan merapat, saudara. Betul? Saya sudah katakan berkali-kali, hei saudaraku, hei Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, singkirkan semua geng Jokowi. Lepaskan dirimu dari bayangan Jokowi, jangan jadi budak Jokowi, jangan patuh kepada Jokowi. Kau adalah presiden, kau presiden secara de jure maupun de facto, kau adalah presiden Indonesia yang memimpin negara dengan penduduk 275 juta rakyat. Kau ini presiden, jaga ini negara baik-baik, jaga. Ini bukan perusahaan, ini bukan warung kopi, ini bukan lagi bercanda, ini negara, penduduknya 250 juta. Kerja yang betul, kerja yang baik, reshuffle itu kabinet, berhentikan semua orang-orang Jokowi dari pemerintahan ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Ganti itu Kapolri dengan Kapolri yang beriman bertakwa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini negara, ngurus negara nggak cukup dengan pidato, nggak cukup. Ngurus negara nggak bisa dengan pidato menggebu-gebu, nggak bisa. Ngurus negara bukan dengan kata-kata, ngurus negara bukan dengan retorika, ngurus negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang menegakkan keadilan, yang melawan kezaliman, saudara, yang membasmi itu korupsi, saudara, membasmi kolusi, membasmi nepotisme, saudara. Itu